Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 07 TPLP 009. Di sini kami akan menjelaskan dan akan mengkonfigurasikan jaringan topologi star, DNS, email, ping, dan lain-lain. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa device seperti satu server, satu router, dua switch, 4 PC, tiga laptop, dua smartphone, dan satu access point. Nah, di sini saya Iqbal akan menjelaskan atau mengkonfigurasikan dimulai dari server. Nah, di sini IP yang sudah kami buat itu IP servernya 192.168.10.2. Nah, di sini subnet max-nya kita buat defaultnya. Kemudian default gateway-nya saya kasih 192.168.10.1 agar tidak tabrakan dengan IP servernya. Kemudian DNS itu sama dengan IP address dari servernya tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh Oke, rekan selanjutnya saya. kita masuk ke bagian DHCP. Nah, di DHCP ini ada kita bebas untuk membuat beberapa. Nah, di sini saya akan membuat dua pool. Nah, yang defaultnya ini server pool saya tidak gunakan, bisa kita remove sebenarnya tapi tidak apa. Nah, yang pertama ini tadi saya buat switch satu untuk switch yang ini. Nah, dengan ketentuan default gateway-nya itu seperti sama sama seperti sebelumnya, yaitu 10.1. DNS-nya juga sama 10.2. Nah, di sini kita mau mulai IP address untuk device yang akan menggunakan DHCP nanti itu 10.3. Kenapa? Karena eh, jika kita memulainya dari satu atau dua itu akan bertabrakan dengan default gateway dan DNS-nya. Jadi kita harus mengambil di atasnya, yaitu 3. Dengan jumlah maksimum number of user-nya itu saya ubah ke 20 saja. Nah, untuk yang switch 2 itu perbedaannya di default gateway-nya. Kalau sebelum yang di switch 1 itu 10.1, di sini kita itu 20.1. Kenapa? Karena agar tidak bertabrakan dengan switch 1. Jadi kita membuat perbedaan. Tapi untuk DNS-nya tetap sama, menggunakan DNS server yaitu 10.2. Nah, dan di sini perbedaannya lagi yaitu start IP address-nya itu 20.2. Kenapa 20.2? Eh, Kenapa enggak 20.3? Karena di sini itu 20.2 itu belum terpakai. Sedangkan di switch 1 itu sudah terpakai untuk DNS. Jadi dapat digunakan. Oke, selanjutnya eh, DNS akan dijelaskan oleh teman saya Aufa. Baik, selanjutnya DNS. Ini DNS sudah ada ya. Jadi DNS itu kita berubah dari address Eh, to IP 1928 itu dari tadi yang apa desktop IP dari DNS servernya. ya. Nih, di sini nama domainnya itu namanya apa? Kita ubah jadinya kelompok 1.com. Nah, Habis itu jangan kita ini sebelumnya DNS servernya itu off ya, jangan lupa di onin. nih tadinya Habis itu off. kita add, ya tadinya off, on, terus kita add. Lalu akan Karena ini muncul sudah ada, seperti kita ini. pencetnya save ya. Kalau belum ada, kita pencetnya add. Selanjutnya, Lanjut, kita buat. Oke, email di sini domainnya kita masukin dulu yahoo.com. Itu ada pencet set, set, tek, kayak gitu. Habis itu langsung pindah ke user nih. Usernya mau siapa aja, misalnya apa. Terus ada Iqbal, Farhan. Habis itu kita set deh passwordnya 123. Cara nambahinnya gimana? Caranya pencet plus di sebelah kanan tuh.
Tuh. Oke. Untuk selanjutnya di HTTP-nya berarti tampilan antarmukanya kita ke index HTML, kita edit, kita ubah. Nah, itu udah kita edit ya. Itu head-nya kita CloudFox. Nah, itu buat paket tracernya tuh buat yang sebelah atas ya. Misalnya itu ya pokoknya ada lah di atas ke 07 TPRP 09 save tuh. Kita klik yes, udah deh kita ke save deh. Mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Marsen. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi access point ya. Yang pertama kita ke access point dulu, lalu kita ke port 1 bagian pada config, lalu kita SSD-nya kita tulis namanya saya tulis WiFi. Bebas Nah, nih, sebelumnya sebelumnya namanya be- itu default kalau nggak salah. Bebas kalian ganti jadi apapun. Lalu kita isi authentication-nya itu kita ganti ke WPA 2 PSK karena kita menggunakan access point WPA 2 PSK. Lalu kita masukkan passwordnya itu dari 1 sampai 9. Nah, di sini itu jenis keamanannya bebas kalian pilih yang mana. Lalu kita minimize, kita ke laptop pertama. Untuk laptop pertama eh, pada ini kita matikan dulu pada tombol on off-nya. Habis itu kita lepas untuk port Sebelumnya LAN-nya, portnya itu bukan ini ya teman-teman, sebelumnya itu portnya itu untuk kabelan. Di sini kami sudah menggantinya menjadi apa? port Wi-Fi. Oke. Kita Setelah menjadi diganti, port. Setelah diganti, lalu kita onin lagi on off-nya. Nah, lalu kita ke desktop, ke bagian PC wireless-nya. Nah, pada bagian connect. Nah, di sini kita tunggu muncul dulu. kita klik refresh agar jaringan yang tersedia muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk WiFi kita klik, kita konekkan, kita masukkan password yang ada di access point tadi, yang 1 sampai 9. Lalu kita konekin lagi. Nah, di sini adapter inactive, berarti sudah sukses ya, sudah aktif ya. Nah, kita X. Nah, untuk laptop 2 sama seperti kayak laptop 1 tadi. Nah, untuk smartphone, kita klik smartphone yang pertama. Eh, Lalu ke config pada bagian wireless. Nah, di sini SSD-nya kita isi WiFi ya, biar supaya sama yang di access point yang tadi. Ya. Nah, untuk isinya juga kita ubah ke WPA 2 PSK. Nah, passwordnya 1 dari sampai 9. Kita Nah, sebelumnya itu di sini masih disable ya teman-teman. Jangan lupa diganti dengan jenis keamanan yang kalian ingin gunakan. Nah, di sini nanti dia langsung kita tunggu tuh beberapa beberapa habis itu nanti tersambung langsung otomatis. Nah, untuk smartphone keduanya sama seperti smartphone yang pertama dilakukannya secara sama. Jadi smartphone dan laptop ini saling terhubung ke access point ya. Oke, selanjutnya dia akan dibacakan oleh teman saya. Oke, setelah mengkonfigurasi access point tersebut, nah di sini tuh sebelumnya ini router ini belum terhubung dengan switch dan ke server maupun ke switch 1 maupun ke switch 2. Untuk menghubungkan router ini kita cukup menggunakan command line interface atau CLI. Nah, ketika pertama kali akan diklik akan muncul tulisan seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya mengetik no lalu enter dan akan muncul tulisan seperti ini, tinggal di enter kembali. Nah, nanti akan tulisan router.
tinggal kita masukkan enable. Di enable ini agar kita dapat mengkonfigurasi si router ini. Setelah di enable, kita ngetik configuration T. Nah, ini tuh singkatan, nanti setelah di enter akan muncul seperti ini. Router configuration interface G0.0 ini itu ini teman-teman, gigabit internet 0/0. Nah, seperti yang saya sudah konfigurasi di sini, saya masukkan IP address-nya untuk yang 0/0 itu 192.168.10.1, subnet masknya yang default 255.255.255.0. Selanjutnya saya enter, dan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan IP helper address, di mana di sini itu kita memasukkan IP dari si server 192.168.10.2. Lalu jangan lupa setelah di enter kita ketik no shutdown. Setelah di no shutdown akan muncul tulisan seperti ini. Nah, setelah itu saya ketik do write memory untuk menyimpannya agar lebih pasti. Setelah itu akan muncul tulisan OK. Lalu saya keluar dari konfigurasi internet gigabit Ethernet 0.0 ke saya akan masuk ke untuk mengkonfigurasi yang 0.1. Sama seperti sebelumnya, masukkan saja IP address-nya. Nah, di sini perbedaannya antara 0.0 dan 0.1 itu di sini teman-teman. Di mana yang 0.0 itu 10.1, yang di 0.1 itu 20.2. Kenapa? Yang 10.1 ini untuk switch yang satu, sedangkan yang 20.1 ini untuk switch kedua. Nah, agar mereka tidak bertabrakan, IP address-nya tidak berebutan. Nah, masukkan subnetnya tetap yang default. Selanjutnya masukkan helper address-nya, IP helper address-nya sama IP servernya 10.2. No shutdown. Setelah itu jangan lupa di do write memory agar lebih memastikan. Selanjutnya tinggal exit dan sudah. Nah, setelah kalian mengkonfigurasi pada CLI, maka si router ini akan dapat terhubung ke server melalui switch 1 dan switch 2. Nah, setelah terhubung di sini teman-teman tuh bisa langsung mengkonfigurasi IP dari seluruh perangkat yang terhubung ini menggunakan DHCP, di mana sebelumnya tidak bisa dikarenakan si router ini belum terhubung. Nah, bisa kita lihat di sini itu IP-nya sudah DHCP semua. Nah, bisa teman-teman lihat di sini 10.3, yang ini. Nah, di sini 10.4. Nah, yang ini 10.5, yang ini 20.6. Kenapa 26? Seperti yang sebelumnya, kalau yang di belakangnya itu 20 itu melalui switch yang kedua. Jika yang belakangnya itu 10, itu melalui switch yang pertama. Nah, begitupun untuk perangkat yang lain 20.7, 20.7, 20.2, 20.5, yang ini 20.4, dan yang ini 20.3. Nah, selanjutnya setelah semua dikonfigurasi akan kita coba tes ping yang akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Baik, tadi kita sudah melakukan konfigurasi dari server, switch, router, sampai access point. Nah, sekarang kita mau coba untuk tes ping dari PC 0 ke server. Kita buka dulu command prompt-nya. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Nah, di sini IP-nya itu IP daripada server, yaitu 192.168.10.2. Nah, jika Tes ping. kondisinya itu udah replay, berarti tandanya terhubung antara PC 0 dengan server. Apabila tidak, dia akan request timeout keterangannya. Nah,
Di sini juga saya sudah melakukan beberapa ping. Nah, di sini saya sudah ping ke PC 1. Nah, di mana PC 1 itu dengan IP 10.4. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian saya juga sudah mencoba ke PC 2 dari PC 0. Nah, di sini sudah reply semua ya, teman-teman. Udah selesai. Kemudian kita ke sisi switch yang kedua. Nah, di sini coba kita buka di PC atau laptop. Nah, di sini sudah melakukan ping, di mana saya melakukan ping ke PC 3, yaitu dengan IP 20.6. 20.6. Nah, sudah tandanya replay itu sudah berhasil. Kemudian kita coba dari PC 3 ke laptop. Nah, kita coba buka PC 3, kemudian command prompt. Nah, di sini saya sudah melakukannya ya. Teman-teman di sini sudah replay. Tandanya sudah berhasil ping ke bawah atau ke laptop 1. Gitu, teman-teman. Ya, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai email. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kembali di mana sebelumnya email dan DNS telah dikonfigurasi oleh teman saya yaitu Aufa. Yang hal pertama yang akan kita coba adalah DNS. Coba kita buka dari PC 0. DNS kita dapat buka dari web browser. Tunggu sebentar. Nah, setelah muncul, kalian tinggal masukkan URL yang telah kalian buat sebelumnya, di mana di sini kami telah membuat dengan URL itu kelompok1.com. Lalu kita tinggal pencet enter. Nah, di sini kita berhasil ya, teman-teman. Nah, ini buktinya 07 TPLP 009. Kelompok 1 asik banget, beranggotakan Farhan, Iqbal dan lain-lain. Lalu kita akan mencoba mengirimkan sebuah email di mana sebelumnya sudah dikonfigurasi pada server. Nah, kita coba mengirim email dari PC 0 ini ke laptop 0. Dimana sebelumnya saya sudah mencoba melakukan mengirim email. Kalian tinggal, yang pertama yang kalian perlu lakukan adalah mengkonfigurasi email, dimana di sini saya menggunakan nama yang sama dengan yang sudah dikonfigurasi pada server, yaitu Farhan. Lalu domainnya juga sama, yahoo.com. Nah, untuk incoming dan outgoing mail server ini kita menggunakan dari IP address si server atau IP DNS-nya 192.168.10.2. Nah, username-nya sama seperti yang tadi sebelumnya sudah dikonfigurasi. Farhan, passwordnya juga sama, yaitu 123. Setelah itu kita tinggal mengkompos, yaitu untuk menulis sebuah email. Di sini tadi saya sudah mengirim email, kita coba akan kirim lagi. Coba kita kirim ke aufa@yahoo.com. Subjeknya adalah, coba kita tes lagi. Nah, di sini pesannya bisa kita masukkan apapun yang kita mau. Di sini saya akan mencoba kirim 123. Nah, bisa dilihat di sini sukses. Berarti di sini sudah terkirim. Nah, sebelumnya saya juga sudah lakukan pertukaran email. Bisa kita lihat. Nah, di sini Aufa membalas dengan
hello Farhan, sebelumnya saya mengirim hello ke Aufa. Nah, dibalas dengan hello Farhan. Bisa kita lihat dari sini di laptop apakah benar atau tidak. Nah, betul. Di sini kita bisa lihat kita mereceive sebuah email atau menerima sebuah email dari Farhan yang berisi hello dengan subjek tes Jarnier. Lalu jika kita menerima ini, kita bisa mereply dengan tinggal pencet ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja kalimat yang kita inginkan. Misalkan tadi 1 2 3 kita kirim lagi ABC. Nah, dan teman-teman bisa lihat di sini sukses ya teman-teman. Kita cek juga di sini apakah berhasil, apakah dikirim kembali. Nah, ya tuh bisa teman-teman lihat semua. Tuh di sini masuk ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja uh, tutorial singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan juga mohon maaf untuk teman kami Muhammad Kurniawan tidak dapat menjelaskan dikarenakan sedang sakit. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.